Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 SD Pancabakti. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pelajaran 9 mengenai berbaik sangka kepada sesama dan hidup rukun. Silahkan dibuka buku agamanya pada halaman 130 dan 133. Baik, kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan kita bahas adalah berbaik sangka. Apa itu berbaik sangka? Berbaik sangka itu artinya berpikiran baik dan positif terhadap sesama. Bahasa Arabnya atau bahasa agamanya adalah husnuzon. Nah, lawan daripada husnuzon adalah su'uzon, yang artinya berburuk sangka terhadap orang lain, berpikiran selalu curiga terhadap orang lain. Nah, di dalam berbaik sangka itu ada contoh perilakunya. Apa contoh perilaku berbaik sangka? Seperti saling menghormati, berbuat baik kepada sesama, saling menolong dalam kebaikan, bersikap ramah dan bersahabat kepada sesama. Itu contoh daripada berbaik sangka kepada sesama. Nah, yang namanya perilaku baik, ya pasti ada keuntungan yang akan kita raih kalau kita melakukannya. Apa sih keuntungannya, Pak? Keuntungannya adalah kalau kita berbaik sangka pada orang lain adalah menghindarkan manusia dari permusuhan, kemudian menciptakan kerukunan dalam masyarakat, dan yang terakhir menguatkan persaudaraan sesama manusia. Nah, itu keuntungan orang yang berbaik sangka. Ya, makanya kita harus selalu berbaik sangka kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah hidup rukun. Apa sih hidup rukun itu artinya, Pak? Hidup rukun itu artinya saling menghormati dan menyayangi sesama. Ya. Nah, hidup rukun ini harus kita terapkan, praktekkan. Pertama di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Bagaimana contohnya hidup rukun di rumah? Hidup rukun di rumah adalah hidup rukun antar anggota keluarga, seperti orang tua rukun dengan anaknya, adik rukun dengan kakaknya, kakak adik rukun dengan adiknya. Seperti ayah dan ibu saling menghargai, ayah dan ibu menyayangi anak-anak, ya, kakak dan adik menyayangi, dan lain sebagainya. Kemudian hidup rukun di sekolah, yaitu hidup rukun antar warga sekolah, ya, antara murid dengan guru dan murid dengan murid. Contoh, hormat dan patuh kepada guru, belajar bermain bersama-sama, ya, dan lain sebagainya. Membersihkan sekolah, membersihkan kelas, gotong royong bersama-sama. Itu salah satu bentuk hidup rukun di sekolah, ya. Guru menyayangi muridnya, murid menghormati gurunya, itu hidup rukun. Kemudian hidup rukun di lingkungan masyarakat, itu hidup rukun antar sama warga masyarakat, seperti warga masyarakat itu saling bergotong royong, kemudian bekerja sama dalam hal pembangunan desa, kampung, warga, kemudian melakukan bersih-bersih bersama-sama, kemudian melakukan posyandu bagi balita, dan lain sebagainya. Bentuk hidup rukun di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu saja pembelajaran kita anak-anak pada hari ini. Tugasnya meringkas pelajaran berbaik sangka dan hidup rukun, kemudian kalian baca, jangan lupa foto kalian sertakan ya. Itu saja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian jadi anak yang soleh dan solehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.